Selanjutnya, kita geser lagi ke kiri. Ada soal, kemudian melompat. Ini kan karena contoh soal ya. Contoh soal ya, sahabat desa. Jadi kita melompat langsung di tanggal 25 Januari 2024, yaitu membayar gaji karyawan bagian administrasi. Membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1 juta rupiah. Seperti di atas, jangan lupa untuk selalu menuliskan tanggal 25/1 enter. Kemudian di sini sesuai dengan saya ya, saya mengikuti yang atas. Membayar gaji karyawan artinya ada kas tunai yang kita keluarkan. Berarti kas tunainya karena kita membayar di sisi kredit. Nah, apa nih yang di sisi debit atau sisi kiri, yaitu beban gaji. Kita cari di sini beban gaji. Ini sangat spesifik ya, soalnya membayar gaji karyawan bagian administrasi. Jadi klik yang bagian administrasi dan umum. Sebesar berapa? 1 juta. Enter. Gitu. Kemudian setelah itu kita copy lagi untuk tanggal dan nomor transaksinya. Paste. Ada kas yang keluar karena kita membayar gaji karyawan. Kas yang keluar, kita klik di sini kas tunai. Di sisi kanan atau kredit 1 juta. Ya. Oke. Seperti yang di atas ya, ada akun kas tunai nih di transaksi harian tanggal 25 Januari. Nah, kalau tadi yang di 3 Januari kas tunainya itu di debit, nah ini kas tunainya ada di kredit. Artinya, tapi sebelum itu kita jangan lupa untuk selalu menulis keterangan transaksi ya. Sahabat desa, kita tulis di sini pembayaran gaji. Jadi harus kronologis. Oke. Ya, ini ada di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu di laporan arus kas. Karena ini kita mengeluarkan uang, sahabat desa mengeluarkan uang, artinya kita pilih yang kas keluar operasi. Klik lagi yang pengeluaran untuk pengeluaran kas untuk pembayaran gaji atau upah pegawai atau karyawan. Tinggal klik selesai. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 28 Januari. Membagi laba tahun lalu yang berjumlah 10 juta untuk pengurus. 6 juta tunai, PAD desanya 3 juta, transfer bank, kemudian pengembangan usahanya 1 juta. Nah, bagaimana cara kita menginput di jurnal? Jangan lupa untuk selalu mengisi tanggal. Mengisi tanggal 28 Januari, garis miring 1, enter. Ini nomor buktinya. Membagi laba tahun lalu, berarti laba tahun lalu ini ada di saldo awal ya. Kita lihat di saldo awalnya. Laba tahun lalu itu ada di sisi kanan. Nah, sekarang untuk transaksi ini labanya kita pindahkan ke sisi kiri. Jadi di sini laba tahun lalu. Nih. Di sisi kanan ya. Jadi di sisi kiri 10 juta. Oh, kurang 1. Oke. Dibagi-bagikan kemana nih?
6 juta ke pengurus itu melalui tunai, 3 juta transfer bank, kemudian pengembangan usaha 1 juta. Berarti di sini kas tunai ya. Jangan lupa untuk di copy saja ya, klik kanan ya, klik kanan copy, kemudian paste di sini. Berarti kas tunai, karena tunai 6 juta tunai, berarti tunai. Kemudian kita copy lagi. Karena ini sudah 2, kita tarik garis bawahnya. Transfer bank. Di sini transfer bank, kita anggap saja banknya bank BRI ya. Biasanya rata-rata bank BRI. Sebesar 3 juta. Kemudian ada pengembangan usaha. Jangan lupa kita tulis terlebih dahulu tanggal nomor bukti. Biasanya pengembangan usaha itu untuk saldo ditahan ya, saldo laba ditahan ya. Jadi kita sini saldo laba ditahan sebesar 1 juta. Oke. Karena ini uang yang kita dapat dari saldo awal, jadi di sini keterangan transaksinya adalah saldo awal. Seperti itu. Ini kan uangnya dari saldo awal ya, sahabat desa. Kemudian pasti sahabat desa bertanya-tanya. Tadi dikatakan sebelumnya bahwa jikalau ada akun kas tunai, jangan lupa untuk menginput di komponen laporan arus kas. Iya betul. Jikalau ada akun kas tunai, tapi karena ini adalah saldo awal itu adalah kondisi data tahun lalu, jadi itu tidak kita input di dalam laporan arus kas. Jadi yang diinput itu ketika transaksinya di tahun berjalan, seperti itu. Selesai untuk contoh soal transaksi harian periode bulan Januari 2024. Jadi ada 3 transaksi ya, sahabat desa. Ada tanggal 3, tanggal 25, dan tanggal 28 Januari. Ini contoh bagaimana sahabat desa nanti ketika menggunakan aplikasi dari Stan ini, itu bisa lebih mudah memahaminya. Jadi jika ada jenis-jenis transaksi seperti ini, bisa langsung mengikuti dengan kondisi tutorial atau yang sudah kami simulasikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pada akhir periode bulanan. Jadi kita akan menginput data penyesuaian ya. Lanjut, kita akan menginput data penyesuaian. Nih, akhir periode bulanan kita menginput data penyesuaian supaya nanti, karena memang ini siklus akuntansi yang harus dilalui setelah menginput transaksi, kita harus menginput juga yang namanya data penyesuaian. Nah, bagaimana cara di sini ada 31 Januari 2024 mencatat penyusunan aset tetap berupa peralatan tenda yang ada di buku bantu. Pastinya yang namanya peralatan itu akan ada penyusutan, betul ya. Kemudian juga di peralatan itu ada yang namanya umur ekonomis, pasti akan ada nilai yang turun. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Di buku bantu seperti ini. Contoh di sini kita klik lagi ya buku bantunya. Kita klik buku bantu, kemudian buku aset tetap lagi. Nah, di sini sudah ada sebelumnya ya catatan di buku bantu, yaitu ada penyusutan di
133 ini. Ini dari mana sih dapatnya? Ini dari seperti ini. Ini nanti coba kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Nah, ini tadi 8 juta. 8 juta, kemudian umur ekonomisnya 60 bulan. Nah, seperti ini muncullah penyusutannya. 133. Jadi nanti disesuaikan ya dengan kondisi BUMDesanya sahabat desa masing-masing. Nanti kalau misalkan unit usahanya mungkin jasa penyewaan alat sound gitu kan, sound gitu. Di sini juga nanti bisa misalkan sound, dia masa berlakunya, umur ekonomisnya berapa, nanti disesuaikan, nanti muncul penyusutan yaitu 1333 333. 133 333. Ingat, kemudian kita kembali lagi ke jurnal. Jangan lupa untuk mengisi, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan sahabat desa mengisi tanggal dan nomor bukti ya. Jangan sampai itu terlewat, sudah mengisi nama akun tapi tidak mengisi nomor buktinya. Oke, baik, kita isi di sini 31 garis miring 1 enter. Kemudian nomor buktinya saya tinggal melanjutkan saja 5124 jasa. Nah, mencatat penyusutan aset tetap berupa peralatan tenda yang ada di buku bantu. Tadi sudah kita lihat ya penyusutannya, akumulasi penyusutannya 133. Nah, akunnya apa nih? Kalau tadi akumulasi penyusutan itu pasti akan ada di sisi kanan atau kredit. Nah, temannya adalah beban penyusutan. Tinggal kita klik di sini beban. Beban itu selalu ada di sisi kiri ya, sisi debit ya Bapak Ibu, beban. Kalau pendapatan selalu ada di sisi kanan atau kredit. Beban peralatan. Penyusutan peralatan. Ini ya. Berapa tadi nominalnya? 133 333, enter. Kemudian copy, klik kanan. Enter. Kemudian akumulasi penyusutan. Satu tiga 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 tiga. Oke. Selesai. Untuk mencatat penyusutan aset, jangan lupa untuk selalu mencatat keterangan transaksinya ya. Ini berarti penyusutan. Tinggal ditarik aja ke bawah. Oke. Setelah kita mencatat penyesuaian untuk penyusutan aset, selanjutnya kita juga akan mencatat penyesuaian pada saldo bank. Karena biasanya itu ada kondisi di mana kondisi real di bank itu biasanya lebih kecil dibanding di neraca saldo. Jadi kita harus ada penyesuaian. Biasanya kan ada beban admin bank atau nanti malah lebih besar ada beban bunga bank. Jadi tetap harus kita sesuaikan. Gimana cara mencatatnya? Di sini nanti biasanya ini dicontohkan adalah mencatat penyesuaian saldo bank karena saldo real bank itu BRI Rp2.323.330 lebih kecil. Lebih kecil 10.000 ya, lebih kecil 10.000 daripada yang ada di neraca saldo. Karena adanya beban biaya admin. Beban pasti akan selalu ada di sisi kiri atau di debit. Jadi jangan lupa untuk selalu menulis tanggal karena ini sama ya. Ini di tanggal transaksi yang sama. Kita balik saja, enter. Kemudian transaksinya kita selanjutkan saja. Beban, namanya beban admin bank, beban admin pasti ada ya. Ada sebesar 10.000 ya. Enter.
Setelah itu kas di Bank BRI. Selanjutnya tinggal di copy, klik kanan, copy, ini kas di Bank BRI ya, kas Bank BRI yang berkurang, Bank BRI 10.000. Jangan lupa di keterangan transaksi ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa di keterangan transaksi ya sahabat desa, yaitu saldo. Nah ini kan karena dia penyesuaian, jadi ada kas di Bank BRI yang berbeda karena adanya biaya admin. Jangan lupa untuk mencatat di laporan arus kas. Ketik ke bawah, kemudian kas keluar, kemudian klik lagi pengeluaran kas untuk beban lain-lain ya. Tuh, beban lain-lain tuh di luar dari beban beban pembayaran ke pemasok, beban gaji, pajak, bunga, biaya produksi dan pinjaman. Ini beban lain-lain itu biasanya biaya admin. Oke, selanjutnya mencatat penyesuaian saldo bank karena saldo real bank BRI lebih besar daripada neraca saldo. Nah, ini biasanya kalau kita dapat bunga. Gimana cara mencatatnya? Seperti ini. Sesuaikan 31 Januari 2020. Oh, ini tidak. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian 7 karena meneruskan. Berarti sini ada pendapatan ya. Pendapatan pasti selalu ada di sisi kiri atau debit. Pendapatan bunga bank. Ya, ada akunnya, pasti ada akunnya. Sebesar 10.000. Nah, ini kas di bank. Pendapatan nah ini mencatat penyesuaian selanjutnya transaksi selanjutnya di penyesuaian yaitu mencatat penyesuaian saldo bank karena real bank BRI lebih besar daripada neraca saldo di laporan. Ini seperti biasa ya sahabat desa. Enter, kemudian di sini berarti ada kas di Bank BRI yang bertambah ya. Namanya apa? Yaitu pendapatan bunga. Jangan lupa ini di copy saja, klik kanan.
berarti ini pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Ini klik pendapatan bunga bank. Ini berarti saldo bank ya. Copy saja, klik kanan, kita ambil biar cepat. Oke, sini ada kas yang masuk dari bunga, jadi jangan lupa dilaporkan di arus kas. Kas masuk dari penerimaan dari bunga. Selesai untuk penginputan di akhir periode bulanan, yaitu di penyesuaian. Seperti itu. Untuk nanti transaksi bulanan berikutnya atau bulan-bulan berikutnya sampai kepada akhir tahun buku, sahabat desa bisa mengikuti atau bisa melihat lagi simulasi yang sudah saya jelaskan. Jadi nanti saldo awal tidak diinput lagi ya, karena hanya satu kali dalam satu tahun buku. Seperti ini sahabat desa, tutorial dari penginputan di jurnal untuk unit usaha jasa. Mudah ya? Demikian cara penggunaan aplikasi PPAK BUMDesa 3.8P untuk unit usaha jasa. Semoga bermanfaat bagi sahabat desa. Dan selamat mencoba. Semangat!